Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat melanjut tentang pengajian kita, yaitu menerangkan tentang nikmat surga dan siksa neraka, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar. Sebelum kita melanjut part 3, seperti biasanya kita kirim al-fatihah dulu kepada sang musannif. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan lil Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi dzikri jawabir ruh. Bermula ini bab yang ke-6 pada menerangkan ketika malaikat ingin mencabut nyawa kita, maka roh pun menjawab. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa, ingin mencabut roh kita, maka roh pun ada jawabannya. Apa jawabannya? Mari kita simak bersama-sama. Warada fil khabari, dan telah datang dalam satu cerita, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, idza arada an yaqbida ruhal mu'min, apabila ingin bahwa mencabut akan ruh orang mukmin, orang yang beriman, taqulu, maka ruh itu berkata, la uti'uka, aku tidak akan taat kepada engkau. Itu jawaban ruh orang mukmin ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat. Malam tu'mar bidzalik, selama tidak engkau perintahkan Allah dengan yang demikian. Maksud dengan kalimat tersebut, roh itu tidak akan taat kepada malaikat sebelum Allah yang memerintahkannya untuk mencabut roh seorang mukmin. Roh itu tidak akan ingin dicabut nyawanya sehingga Allah yang memerintah malaikat untuk mencabut rohnya. Itu jawabannya. Fayaqulu, maka menjawab atau berkata oleh malaikat. Fayaqulu malakul maut, maka berkata oleh malaikat maut, umirtu bidzalik, aku diperintahkan untuk yang demikian itu. Maksudnya, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau, wahai orang mukmin. Ingat, ini jawaban ruh bagi orang mukmin, bukan orang yang ahli maksiat seperti kita. Fatatlubur ruhu minhul alamata wal burhana, maka menuntut atau meminta oleh ruh al alamata, akan tanda-tanda, wal burhana, dan bukti. Maka ruh menjawab, kalau emang engkau ini adalah diperintah oleh Allah, ruh pun menjawab, mana buktinya dan mana tandanya. Fataqulur ruh, maka berkata oleh ruh, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, khalaqtani, menciptakan akan diaku, wa adkhalani fi jasadi, dan memasukkan akan diaku fi jasadi, di dalam jasadku. Walam takun 'inda dzalika fal'ana turidu an ta'khudhani, dan tidak adalah engkau
ketika yang demikian itu, fal ana turidu an ta'khudhani, sekarang engkau ingin mencabut nyawaku. Ruh pun berkata lagi, sesungguhnya aku ini Allah yang menciptakannya, dan sungguhnya aku Allah yang memasuki aku ke dalam jasadnya, ya. Apa halnya engkau ingin mencabut ruhku? Apa yang kau ingin sekarang sehingga engkau ingin mencabut ruhku? Fayarji'u malakul maut, maka kembali oleh malaikat maut. Ketika malaikat maut mendengar perkataan ruh itu tadi, maka malaikat maut pun pergi atau meninggalkan si mayit tadi, atau meninggalkan ruh orang mukmin tadi yang ingin dicabutnya. Fayarji'u malakul maut ilallahi ta'ala, maka kembali oleh malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar ucapan si ruh itu, maka malaikat maut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, maka malaikat berkata kepada Allah ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat, aqabta ruha abdi, apakah engkau sudah mencabut akan ruh hambaku? Ketika malaikat kembali kepada Tuhan, ketika itu Allah berfirman, apakah engkau sudah menunaikan tugas engkau, yaitu mencabut nyawa ruh hambaku? Fayaqulu malakul maut, maka menjawab oleh malaikat maut, ilahi, wahai Tuhanku, anna abadaka yaqulu kadza wa kadza, yatlubul burhana midni, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba engkau berkata begitu-begitu, begini dan begini, dan dia ingin meminta tanda atau meminta bukti kalau kami ini adalah pesuruh engkau, ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab, sadaqa ruhu, telah benar oleh ruh. Sadaqa ruhu abdi, telah benar oleh ruh hambaku. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab, sadaqa ruhu abdi, telah benar oleh hambaku. Betul nian, betul yang dikatakan oleh hambaku. Apapun yang dikatakan hambaku tadi itu sangat betul. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berkata oleh Allah ta'ala, ya malakal maut, wahai malaikat maut, idhab ilal jannah, pergilah engkau ke surga, wa khudh tufahatan 'alaiha, dan ambillah tufahatan akan sebuah apel, alamati, akan sebagai satu tanda, wa ariha ruha abdi, dan perlihatkan akan dia akan ruh hambaku. Maka Allah memerintahkan malaikat ini pergi ke surga. Wahai malaikat maut, engkau pergi ke surga dan ambil satu buah apel dan perlihatkan kepada hambaku, dan perlihatkan kepada ruh hambaku. Fayadhabu malakul maut, maka pergi oleh malaikat maut ilal jannah, ke surga. Wa ya'khudhu tufahatan, dan ia mengambil akan satu apel, wa 'alaiha, dan ke atasnya apel, maktubun bismillahirrahmanirrahim, dan di apel itu ditulis bacaan bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha ruhal 'abdi, dan apabila melihat akan ruh hambaku, kharajat bin nasyati wadh-dhauqi was-safai, maka ketika apel itu diperlihatkan kepada ruh hambaku yang mukmin tadi, kharajat minasyayati, keluarlah ia dengan segera, wadh-dhuqi was-safai,
merasa enak dan jernih. Wadzuqi wassafai, yaitu merasa enak dan merasa jernih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi orang mukmin itu sebelum dicabut nyawanya, dia itu bertanya dulu, apakah tandanya kalau ia emang engkau ini adalah utusan dari Allah? Minta pertanda dulu, minta tandanya. Itu orang mukmin. Ketika apel itu diperlihatkan kepada si ruh tadi, maka bersegeralah keluar ruh tadi dengan enteng atau senang dan merasa nyaman. Ibarat embun yang jatuh dari daun. Daun tidak bergoyang dan pohon pun tidak patah. Itulah perumpamaan mencabut ruhnya orang mukmin. Ini adalah peringatan atau nasihat bagi kita yang masih hidup di dunia. Bagaimana caranya kita meninggal, yaitu meninggal sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Insya Allah, kalau kita dari sekarang mulai untuk memperbaiki diri, dari sekarang kita mulai memperbaiki diri, insya Allah kita akan bisa meninggal dan wafat dalam mati beriman. Bahkan ulama juga mengatakan orang meninggal itu seperti cerminan hidupnya. Kalau dalam kehidupannya baik, selalu bersedekah, selalu mengerjakan salat, selalu mengerjakan perintah Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada kedua orang tuanya, insya Allah kita akan mati dalam husnul khatimah dan kita akan wafat dalam beriman. Itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang jawaban ruh orang mukmin ketika dicabut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kekhilafan tolong diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.